Halo friend, kembali lagi bersama aku Gerald di Analysis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal bahas beberapa boneka yang menurut kisah nyatanya boneka-boneka ini memiliki kisah horor yang mengerikan untuk dibahas. So, boneka-boneka apakah itu? Gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri ilahi. Beberapa dari kalian mungkin suka bermain boneka pada saat kecil, atau mungkin sampai sekarang kalian masih suka mengoleksi boneka. Oke, aku akan menceritakan beberapa kisah seram dari boneka-boneka tersebut yang sudah aku rangkum dalam beberapa poin. Jadi siapkan kuota, siapkan hati, dan siapkan nyali. Selamat mendengarkan. Yang pertama, fakta mengerikan boneka Hello Kitty. Hello Kitty. Siapa sih yang nggak tahu boneka Hello Kitty ini? Boneka Hello Kitty sendiri adalah sosok boneka asal Jepang yang selama lebih dari 4 dekade menjadi salah satu ikon penting dalam budaya populer. Berbagai macam produk seperti tas Hello Kitty, stiker Hello Kitty, kartun Hello Kitty, dan bahkan perhiasan Hello Kitty sudah ada sejak dulu. Namun, ada sebuah kisah misteri tentang bagaimana asal-usul boneka Hello Kitty ini. Misteri asal-usul boneka Hello Kitty ini sempat mengguncang sudut pandang sebagian masyarakat tentang sosok boneka lucu ini, dan banyak yang tidak mengira asal-usul versi ini ternyata sangat kontroversial dan bahkan mengerikan. Hello Kitty sendiri adalah sebuah nama karakter asal Jepang yang berbentuk kucing warna putih dengan ciri khas pita di daun telinga sebelah kiri. Namun, ada satu lagi ciri khas kartun Hello Kitty yang paling spesial dan menimbulkan banyak pertanyaan, yakni Hello Kitty tidak punya mulut. Ya, Hello Kitty gak punya mulut, friend. Kalian sempat menyadari gak kenapa boneka Hello Kitty ini gak punya mulut? Nah, menurut legenda, asal-usul boneka Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki seorang anak perempuan berumur 14 tahun. Dan anaknya divonis menderita kanker mulut. Nah, dokter memberitahu kepada sang ibu bahwa kondisi putrinya sudah sangat parah. Mereka tidak bisa menemukan obatnya dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menolongnya. Tetapi sang ibu menolak untuk melepaskan harapan yang ada. Ia mengunjungi setiap gereja yang ada di kotanya untuk berdoa demi keselamatan putrinya. Ketika semua itu tidak membuahkan hasil, ia merasa sangat putus asa. Sang ibu yang depresi menjadi terlibat dengan ritual dan perjanjian dengan iblis. Dikatakan bahwa guna menyelamatkan hidup putrinya, ia membuat perjanjian dengan iblis itu sendiri untuk menyembuhkan kanker yang diderita putrinya. Iblis meminta sebuah bayaran. Nah, sang ibu harus menciptakan suatu karakter yang dapat menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iblis itu ingin menggunakan popularitas karakter tersebut untuk menjaring mereka masuk ke dalam penyembahan setan. Ketika putrinya itu akhirnya sembuh dari penyakit kankernya, sang ibu berusaha untuk menepati janjinya dengan membuat Hello Kitty. Sesuai dengan bentuknya, Hello Kitty tidak mempunyai mulut karena hal ini mengingatkannya pada anak gadisnya yang pernah mengalami kanker mulut. Kata Kitty dalam bahasa Cina berarti iblis, jadi Hello Kitty artinya halo iblis. Setelah itu, siapapun yang membeli pernak-pernik Hello Kitty berarti akan mempersilahkan setan untuk masuk ke dalam hatinya. Beberapa sumber mengatakan bahwa kini para pemuja setan di seluruh dunia memakai Hello Kitty sebagai suatu simbol rahasia, dan beberapa dari mereka bahkan menggunakan tato Hello Kitty pada tubuhnya. Pemuja setan melakukan itu untuk mengartikan dirinya sebagai anak gadis iblis. Hello Kitty sendiri memiliki penggemar yang sangat banyak dan sebagian adalah fanatik, friend. Perusahaan pencipta Hello Kitty yakni Sanrio membeberkan sejarah Hello Kitty yang berbeda. Sanrio sempat mengejutkan dunia dengan mengatakan bahwa Hello Kitty bukanlah seekor kucing, melainkan Hello Kitty mewakili seorang gadis kecil manusia yang tinggal di luar London. Ia memiliki saudara kembar dan seekor anjing laut tinggal di halaman belakang rumah. Gadis kecil ini selamanya akan duduk di bangku kelas 3 SD. Sejarah Hello Kitty itu sendiri entah sebuah rekayasa atau pembentukan citra tentang kartun Hello Kitty, hanya menciptakanlah yang tahu. Nah, kalau udah tahu mitos dan misteri Hello Kitty ini, kalian masih berani gak memasang gambar Hello Kitty di smartphone-mu atau menjadikan Hello Kitty sebagai karakter favoritmu? Tulis di kolom komentar, friend. Yang kedua, boneka Okiku Jepang. Okiku alias The Haunted Doll of Hokkaido, atau dalam bahasa Indonesianya, boneka berhantu dari Hokkaido, adalah boneka tua menyeramkan yang berada di sebuah kuil Iwamizawa, Jepang. Dipercaya bahwa boneka ini punya rambut manusia yang bisa terus tumbuh. Jadi, friend,
Ada berbagai legenda mengenai Okiku, tetapi yang paling populer adalah kisah boneka Okiku yang dibeli oleh Eikichi Suzuki. Singkatnya, Eikichi membeli boneka itu untuk adik perempuannya pada tahun 1918. Konon adiknya yang berusia 1 tahun bernama Kikuko sangat menyayangi boneka itu. Ia membawanya pergi kemana-mana dan tidur dengannya setiap malam. Namun, Kikuko yang masih sangat muda meninggal 1 hari setelah sakit flu. Keluarga gadis itu menyimpan boneka yang dicintai putrinya di sebuah kuil untuk dikenang. Mereka memberi nama boneka itu Okiku untuk mengenang putrinya yang telah meninggal. Awalnya semua biasa aja, nggak ada yang aneh, friend. Nah, boneka itu dipotong dengan gaya rambut Okapa, rambut rata sekitar garis rahang dengan poni tipis di atas dahi. Namun, boneka yang mereka simpan kini mempunyai rambut yang jauh lebih panjang. Aneh gak tuh, friend? Boneka ini kan benda mati ya, tapi rambutnya bisa tumbuh sendiri loh. Amazing. Oke, lanjut. Banyak yang menganggap jika boneka itu dihantui arwah Kikuko. Pada tahun 1983, keluarga Kikuko memutuskan untuk pindah dari Hokkaido dan membiarkan boneka itu tetap di kuil. Mereka mempercayakan pada para biarawan di kuil Manenji dan berpesan supaya menjaga rahasia menyeramkan itu. Nah, sejak saat itu, Okiku tidak pernah dipindah tempat dan banyak orang yang datang ke kuil untuk melihat rambut manusia yang ia miliki. Tetapi tidak seorang pun diizinkan memotretnya tanpa seizin petugas kuil. Saat ini, Okiku punya rambut panjang yang sudah sampai ke lututnya. Para biarawan telah berencana memotong rambutnya, namun tidak ada yang berani. Suatu hari, seorang biarawan bermimpi Okiku meminta melakukan memotong rambutnya. Nggak ada yang bisa jelasin kenapa rambut boneka itu terus tumbuh. Beberapa sumber juga mengklaim pemeriksaan ilmiah terhadap boneka ini mengungkapkan rambutnya memang seperti rambut manusia. Anehnya lagi, jika diperhatikan lebih dekat dan mengarah ke mulutnya yang setengah terbuka, kalian bisa melihat giginya yang tumbuh. Kisah Okiku sendiri telah menginspirasi banyak novel, film, hingga drama kabuki tradisional. Beberapa diantaranya bahkan menambahkan unsur-unsur yang menyeramkan. Jadi friend, jika kamu berencana ke Jepang, pergilah ke Pulau Hokkaido, lalu ke kuil Manenji untuk bertemu Okiku. Di sana kalian akan merasakan ditatap oleh boneka angker Okiku dengan mata hitam yang menyeramkan. Dan coba bayangin, serem friend. Yang ketiga, atau poin yang terakhir friend, fakta mengerikan Annabelle. Nah, kalian mungkin tahu lah boneka Annabelle dari film terkenalnya yang sering main di bioskop. Cerita asal muasal Annabelle berawal dari seorang perawan bernama Donna yang mempunyai sebuah boneka bernama Annabelle. Donna mendapati boneka tersebut dari ibunya di tahun 1970. Ibu Donna membeli boneka Annabelle di toko mainan yang menjual beberapa barang mainan bekas. Saat itu, Donna merupakan seorang mahasiswi yang tinggal di sebuah apartemen dengan temannya yang bernama Angie. Donna amat senang dengan boneka pemberian ibunya sampai-sampai Donna membawa boneka tersebut ke apartemennya. Awalnya tidak ada yang aneh dengan kedatangan Annabelle di dalam apartemen yang ditempati oleh Donna dan Angie friend. Tetapi di suatu hari mereka menemukan boneka Annabelle yang mampu berpindah tempat mulai saat dari posisinya yang berpindah antara satu ruang dengan lokasi lain sampai-sampai berpindah ke ruang yang semakin jauh dalam kurun waktu setiap hari. Setelah kejadian boneka Annabelle berpindah tempat, Donna mendapatkan teror yang aneh lagi, friend, yaitu banyak perkamen. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu perkamen ini adalah sebuah media untuk menulis yang terbuat dari kulit hewan. Nah, perkamen tersebut berserakan di apartemen Donna dengan tulisan Help Lou, atau dalam bahasa Indo, ya ini tolong Lou. Lou sendiri merupakan teman dari Donna dan Angie. Donna dan Angie pun menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai perkamen. Lalu, dari mana datang perkamen tersebut? Kalau kalian ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya guys. Setelah mengalami teror demi teror, Donna akhirnya memanggil paranormal Ed dan Lorraine. Ed dan Lorraine berkata bahwa boneka itu dihuni oleh arwah anak berumur 7 tahun bernama Annabelle Higgins. Ed dan Lorraine sendiri mengatakan kalau Annabelle Higgins itu sudah nyaman hidup bersama Donna dan Angie. Oke, kita masuk pada surat yang berisi tolong Lou. Setelah surat tersebut ditemukan, Lou melaporkan bahwa dia diserang beberapa kali oleh Annabelle. Suatu malam, Lou terbangun dari tidurnya karena perasaan aneh dan ngeri. Tiba-tiba Lou kaget, dia mendapati boneka Annabelle yang memanjat kakinya, lalu ke dadanya dan mencekiknya. Akibat kejadian itu, Lou pingsan. Keesokan harinya, Lou mendengar bunyi yang berasal dari kamar Donna. Antaran penasaran, Lou masuk ke dalam kamar Donna dan melihat keadaan kamar Donna yang hanya kosong, tidak ada siapa-siapa. Lou cuma menyaksikan boneka Annabelle yang terletak di pojok lokasi. Lou lalu melihat boneka tersebut dan memegangnya. Selanjutnya, Lou merasakan terbakar di bagian belakang lehernya dan dadanya sangat kesakitan dikarenakan terdapat luka seperti dicakar.
Padahal tidak ada satupun orang di dalam kamar selain Lo. Sejak saat itu, Lo yakin kalau kemampuan mistis dari boneka Annabelle yang melakukan hal itu. Saat Donna memanggil Ed dan Lorraine, mereka tidak hanya menemukan gadis cilik berumur 7 tahun yang hidup di boneka tersebut. Mereka menemukan bahwa setan jahat juga menggunakan boneka Annabelle untuk mengincar nyawa Donna. Akhirnya, Ed dan Lorraine lalu memanggil pendeta untuk melakukan ritual pengusiran setan atau disebut exorcism. Boneka Annabelle yang asli kini menjadi koleksi di Warren Occult Museum di Modas, Connecticut yang dikelola oleh Clarence Warren. Annabelle kini dipajang bersama benda-benda berhantu yang dikumpulkan pasangan Warren dari kasus-kasus mistis yang mereka selidiki. Nah, buat kalian yang berkunjung ke museum itu, kalian akan mendapati peringatan berbahaya. Jangan sentuh apapun di lemari tempat Annabelle disimpan. Menurut Warren, boneka Annabelle masih suka berulah di malam hari. Nah, friend, ternyata menurut kabarnya yang beredar, Annabelle bisa membuat siapa saja mengalami hal buruk setelah mengejeknya. Apa yang dialami Donna dan teman-temannya itu masih tergolong enteng. Ada seorang pendeta yang pernah berkata kepada Annabelle bahwa kau tidak bisa melukai siapapun. Setelah pendeta mengatakan hal itu, dalam perjalanan pulang, pendeta itu mengalami kecelakaan mobil yang fatal. Namun untungnya, pendeta tersebut masih dapat selamat. Berbeda cerita dengan seorang pengunjung laki-laki yang mengejek Annabelle dan menantangnya. Saat perjalanan pulang, pengunjung laki-laki tersebut mengalami kecelakaan tragis, yakni motornya menabrak sebuah pohon hingga membuat dia tewas seketika. Luar biasa. Jadi friend, itu tadi adalah beberapa cerita tentang boneka yang menurut kabarnya mempunyai kisah horor yang ngeri sekali. Gimana friend? Kalian kepingin nggak punya salah satu dari boneka-boneka tadi di rumah? Oke friend? Kalau kalian punya pendapat lain atau masukan lain yang belum aku sebutin tadi, serta kalau kalian punya request kasus yang bakal seru untuk kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bantu support kita dengan klik tombol subscribe, like, dan share kemana aja. Alright? Thanks for watching. See you next video.